Hai, salam akademika. Selamat berjumpa kembali dan kuliah kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Dosen tamu kita adalah Dr. Hesti Armiwulan, SHM Direktur Gimli School Law and Government, yang juga merupakan mantan wakil ketua Komnas HAM periode 2007-2010. Topik kita kali ini adalah terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Untuk itu, kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia sesungguhnya. Kita ikuti penjelasan Dr. Hesti Armiwulan berikut ini. Salam Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yang pertama adalah istilah yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut dengan hak asasi manusia. Dalam terminologi hak asasi manusia internasional, kita mengenal human rights and fundamental freedoms. Human rights itu dimaknai sebagai hak asasi manusia, fundamental freedoms adalah kebebasan dasar manusia. Ada 4 kebebasan dasar yang dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt. Yang pertama adalah freedom of speech, yang kedua freedom of religion, yang ketiga freedom from want, dan yang keempat adalah freedom from fear. Berikutnya saya akan menjelaskan hakikat dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan pasal 1 atau artikel 1 Universal Declaration of Human Rights yang menentukan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka, setiap orang itu memiliki harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Ketentuan ini menegaskan mengenai hakikat hak asasi manusia bahwa setiap orang sejak dia dilahirkan itu berhak untuk menggunakan seluruh potensi manusiawinya tanpa ada pembedaan apapun, tanpa ada diskriminasi atas dasar apapun, termasuk diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Setiap orang hendaknya saling menghargai, saling menghormati, tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, dan juga tidak mentolerir adanya permusuhan. Yang diinginkan dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah persahabatan. Berikutnya, ketika kita memaknai hak asasi manusia, ada 3 elemen dari hak asasi manusia yang tidak boleh dipisahkan. Sesungguhnya dalam hakikat hak asasi manusia itu terkandung 3 elemen. Yang pertama adalah setiap orang itu memiliki hak yang melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Dan yang ketiga adalah kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. 3 elemen ini menjadi satu kesatuan. Ada hak, ada tanggung jawab, ada kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Tidak bisa dipisahkan. Hak, tanggung jawab, dan kewajiban merupakan satu elemen yang menjadi muatan dari hak asasi manusia. Berikutnya, dalam konteks Indonesia, pengertian hak asasi manusia bisa kita dapatkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Intinya, perbedaannya adalah pada penghargaan, penghormatan hak manusia itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah perbedaan dari makna hak asasi manusia dalam konteks Indonesia dan konteks berdasarkan Universal Declaration. Seperangkat hak asasi manusia yang telah disepakati dan diakui berdasarkan Universal Declaration on Human Rights pada tahun 1948 melalui Deklarasi Masyarakat Internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu membutuhkan hukum dalam rangka melindungi serta dalam konteks penegakan hak asasi manusia.
bagaimana perbedaan antara hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia? Berikut ini akan dijelaskan oleh Dr. Hesti Armiwulan. Penjelasan mengenai hal ini saya awali dari mukadimah Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia itu adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Artinya bahwa setiap orang harus mengakui bahwa masing-masing itu memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Artinya hak asasi manusia itu melekat pada hakikat keberadaan manusia, inherent pada diri manusia, dan itu bukan diberi oleh negara atau diberi oleh siapapun, tetapi itu adalah merupakan hak kodrati yang ada pada setiap manusia. Ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, dalam konteks ini hak asasi manusia adalah sebagai nilai. Hak asasi manusia itu inherent dalam diri setiap manusia. Manusia adalah pemangku dari hak asasi manusia itu tersebut. Berikutnya, kalau hak asasi manusia itu masih dalam wujud pengakuan, belum ada jaminan perlindungannya ketika belum dikonkretkan di dalam hukum atau dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia itu baru ada jaminan perlindungannya, pemenuhannya apabila sudah ada peraturan perundang-undangan. Contoh, pengakuan terhadap hak untuk hidup, pengakuan terhadap hak untuk bekerja. Sepanjang itu belum ada normanya, belum ada hukumnya, maka belum ada jaminan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa untuk menegakkan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis, maka hak asasi manusia itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa hukum, peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ketika hukum atau peraturan perundang-undangan itu tidak mewujudkan jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka hukum atau peraturan perundang-undangan itu harus dipersoalkan. Saya kira itu yang menjelaskan tentang hak asasi manusia sebagai nilai dan hukum hak asasi manusia sebagai norma. Di tengah masyarakat seringkali kita mendengarkan ada istilah kebebasan berekspresi. Bahkan ini seringkali menjadi suatu tuntutan bahwa ada kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi dalam konsep hak asasi manusia? Kita dengarkan penjelasan Dr. Hesti Armiwulan, Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2010. Berikut ini. Kalau kita memperhatikan istilah kebebasan berekspresi, ini adalah diksi yang digunakan dalam keseharian. Tapi kalau kita merujuk pada instrumen hak asasi manusia, apakah itu dalam Universal Declaration of Human Rights, dalam International Covenant on Civil and Political Rights, atau juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk juga peraturan atau hukum tentang HAM yang lainnya, kita tidak mengenal diksi kebebasan berekspresi. Yang ada itu adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memperoleh atau mencari informasi, dan kebebasan untuk menggunakan media di dalam mengekspresikan atau menyampaikan pendapat itu. Kalau kita perhatikan, kebebasan berekspresi itu bisa diwujudkan baik dalam ucapan, kemudian dalam tindakan, maupun juga dalam atribut. Misalkan busana dan sebagainya, itu adalah kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi
apabila kita lihat di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, ini dikategorikan sebagai dirigible rights atau kebebasan yang boleh dibatasi. Dengan kata lain, setiap orang itu berhak menggunakan kebebasan untuk berekspresi, tetapi dalam menggunakan hak berekspresi itu ada pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam undang-undang. Jadi ketika kita berekspresi atau menyampaikan pendapat tidak mencederai hak orang lain yang dijamin di dalam undang-undang, maka kita bisa melaksanakan kebebasan berekspresi. Tetapi ketika yang kita lakukan itu adalah dilarang oleh undang-undang, maka sesungguhnya kita sudah melakukan pelanggaran hukum atas kebebasan berekspresi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan berekspresi itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi penggunaan kebebasan berekspresi itu harus berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi. Jika kebebasan berekspresi dipandang sesungguhnya adalah konsep yang juga merupakan manifestasi dari hak asasi manusia, sejauh mana Dr. Hesti Armiwulan melihat adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini? Berikut penuturannya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa disebutkan elemen dari hak asasi manusia itu adalah setiap orang memiliki hak yang melekat pada hakikat keberadaannya sebagai manusia, bertanggung jawab dalam menggunakan hak, dan berkewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Hak yang dimiliki oleh manusia atau hak asasi manusia yang memuat 3 elemen ini baru ada jaminan perlindungan hukumnya ketika sudah dikonkretkan, sudah diwujudkan di dalam hukum atau di dalam undang-undang. Dengan kata lain, yang memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan setiap orang itu bisa menggunakan hak berekspresi adalah negara atau pembentuk undang-undang. Ketika hak berekspresi itu sudah dijamin di dalam undang-undang, maka ketika ada seseorang yang menggunakan haknya untuk berekspresi dan menyederai hak orang lain sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, maka di situ dikatakan ada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Ketika negara yang sebagai pemangku kewajiban melakukan penjaminan dalam undang-undang dan ternyata undang-undang itu justru melegitimasi kekuasaan, membatasi atau bahkan mencederai hak kebebasan berekspresi dari individu, maka sesungguhnya di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, terminologi pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah ditujukan kepada entitas yang memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah negara, pembentuk undang-undang, dan juga pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah, negara, atau pembentuk undang-undang harus menjadikan hukum atau undang-undang itu sungguh-sungguh merupakan perwujudan dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bukan hukum atau undang-undang menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk memberikan kriminalisasi kepada warga negara yang menggunakan haknya untuk berekspresi. Saya kira itulah bentuk dari pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Di satu sisi, setiap orang itu harus menghargai, menghormati hak orang lain ketika berekspresi. Di sisi yang lain, negara itu harus memberikan jaminan bahwa setiap orang itu berhak untuk menggunakan kebebasan berekspresi yang diatur di dalam undang-undang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu pelanggaran hak berekspresi.
Walaupun kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia, namun itu masuk dalam kategori hak-hak asasi manusia yang bisa dikurangi pemenuhannya, namun berdasarkan undang-undang. Lalu, bagaimana sesungguhnya perlindungan yang harus diberikan kepada setiap manusia terkait dengan kebebasan berekspresi yang dimilikinya? Berikut penjelasan dari Dr. Hesti Armiwulan. Kita tahu bahwa kebebasan berekspresi ini sudah dijamin pengakuannya di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Pertama, kita sudah melihat kebebasan berekspresi ini adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita juga artinya Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, The International Covenant on Civil and Political Rights dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ada juga di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang intinya pengakuan terhadap hak berekspresi itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang sudah memberikan jaminan pengakuan. Tetapi pengakuan saja tidak cukup, harus dikonkretkan di dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud ini adalah tentu undang-undang yang sungguh-sungguh memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Bukan undang-undang yang justru meniadakan atau mengkriminalisasi ketika seseorang itu akan menggunakan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, undang-undang yang dibentuk itu seharusnya adalah undang-undang yang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, bukan undang-undang yang justru meniadakan atau menghapuskan seseorang untuk menggunakan kebebasan berekspresi. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kita bisa melihat masyarakat atau setiap orang itu akan kehilangan kebebasan dari rasa takut. Takut dalam mengemukakan ekspresinya karena ketika akan menggunakan akan dijerat oleh undang-undang yang justru bukan melindungi kebebasan berekspresi, malah sebaliknya menghapuskan atau meniadakan kebebasan berekspresi. Saya kira ini adalah wujud dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh negara sebagaimana ditentukan di dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semangat dalam terus menggelorakan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di negara tercinta Republik Indonesia. Sekian, terima kasih, salam konstitusi, salam Pancasila. Kebebasan berekspresi memang adalah merupakan hak asasi manusia, tetapi ingat bahwa kebebasan itu memiliki batasan. Minimal adalah kebebasan orang lain ataupun hak asasi orang lain. Kuliah kita hari ini telah memberikan gambaran terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia bersama dosen tamu kita Dr. Hesti Armiwulan. Terima kasih, sampai di sini kuliah hari ini. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, saran dan usulan topik bisa Anda sampaikan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa dan salam akademika.